Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku MTSG 1 Cilacap, khususnya kelas 7. Pada tahap pembelajaran jarak jauh tahap 4 ini, mata pelajaran SKI, kita akan belajar tentang perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Mana saja sahabat Khulafaur Rasyidin? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ketiga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khulafaur Rasyidin, di materi berikutnya kita akan mempelajari tentang biografinya. Biografi Abu Bakar As-Siddiq, biografi Umar bin Khattab, biografi Utsman bin Affan, dan biografi Ali bin Abi Thalib. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Khulafaur Rasyidin juga meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Khulafaur Rasyidin. Khalifah artinya pengganti, sedang Ar-Rasyidin artinya mereka yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang terpercaya. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang menyebut dirinya pengganti Rasulullah, Khalifati Rasulillah. Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab, yang menyebut dirinya Khalifati Rasulillah, penggantinya pengganti Rasulullah SAW. Yang dimaksud adalah penggantinya Abu Bakar, ketiga adalah Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah para sahabat dekat Muhammad SAW yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam pelajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana suksesi kepemimpinan Islam akan berlangsung. Yang kedua, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah SAW menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah SAW itu sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin hari semakin lemah. 4 hari menjelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini muncul setelah sesaat Rasulullah SAW wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan Rasulullah SAW tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum Muhajirin dan Ansor adalah 2 kelompok yang merasa paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam ba'da wafatnya Rasulullah SAW. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam ba'da wafatnya Rasulullah SAW dengan berbagai argumentasi. Kaum Muhajirin adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah SAW. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah SAW sakit. Di pihak lain, kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah
sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab setelah ia mengemukakan berbagai argumentasi. Selanjutnya, ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memimpin prosesi pemakaman Rasulullah SAW pada malam Rabu di tempat di mana beliau wafat, yaitu kamar Aisyah radhiyallahu anhu. Penamaan Khulafaur Rasyidin berdasar pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Demikian dan terima kasih. Materi ini diambil berdasarkan buku SKI yang terbitkan oleh Dirjen KSKK Madrasah tahun 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.